Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lulenianti dengan NIM 21044-11612. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar sistem informasi geografis, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan IAS. Diharapkan di dalam pembahasan ini kita bisa mengenal sedikit lebih maju tentang apa sih itu sistem informasi geografis. Nah, jadi sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis, di mana yang semula informasi di permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta yang dibuat secara manual. Kemudian apa sih itu konsep dasar SIG? Yang pertama ada lokasi. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara lokasi atau dua objek. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Kemudian yang kelima, morfologi. Menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan wilayah melalui proses geologi. Yang keenam ada aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada satu wilayah. Kemudian yang ketujuh, interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara wilayah. Kemudian yang kedelapan, nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki oleh suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Yang kesembilan, diferensiasi area. Menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, kemudian keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah dan tempatnya masing-masing. Kemudian materi yang kedua, kedudukan SIG dengan ilmu lain yang pertama, yaitu kedudukan SIG dengan RS. Nah, rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Nah, sistem informasi geografis yang saat ini menjadi alat bantu yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial SIG. Sehingga dengan kondisi inilah sistem ini sangat bermanfaat dalam memudahkan dinas kesehatan untuk mengelola dan mereview lokasi persebaran rumah sakit yang ada di kota atau setiap kota. Kemudian hubungan SIG dengan kartografi. Hal ini berkaitan dengan sistem informasi geografis karena simbol pembuat peta dan si pengguna peta untuk menyampaikan berbagai informasi, baik berupa informasi grafis maupun informasi atribut. Nah, diperlukan media yang tepat untuk menyampaikannya dengan menggunakan peta sebagai media komunikasi dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Kemudian materi yang ketiga, komponen SIG. Nah, komponen SIG itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Kemudian yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Kemudian yang ketiga yaitu manusia atau user brainword.
yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan proses analisis dan publikasi data geografis. Kemudian materi yang keempat, sumber data dalam SIG terdiri atas 4. Yang pertama, peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Kemudian yang kedua, penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek yang ingin dihasilkan. Materi yang kelima yaitu arah pemanfaatan SIG. Yang pertama, lokasi, untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, kondisi, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, tren. Tren ini untuk melihat tren dari suatu keadaan. Yang keempat, pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang kelima, pemodelan, dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan menggunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Yang keenam yaitu pengguna SIG pada fenomena seperti pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Penggunaan SIG pada badan atau instansi terkait yaitu pertanian, perhubungan, badan konversi, BPNB atau BPPD, ESD, BMPKB, Bapeda, Supeo, ahli gizi, dan kelautan.